Sejelek apa sih Stefano Lillipali sehingga Coach Sinteyong memberikan penilaian kalau dia itu fisiknya tidak layak untuk bersaing di sekelas turnamen Piala Asia ini? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Akhirnya, Coach Sinteyong angkat bicara tentang isu yang selalu menjadi perdebatan gitu di kalangan supporter timnas Indonesia, di penikmat sepak bola Indonesia. Dimana kalau seandainya timnas Indonesia memanggil pemain, pasti perdebatan ini selalu ada gitu. Dimana pemanggilan Stefano Lillipali. Lillipali kembali tidak dipilih oleh Coach Sinteyong untuk menjadi salah satu pemain yang akan dipersiapkan untuk Piala Asia. Walaupun kita nggak tahu ya kalau dari full 50. Kan kabarnya ada 50 pemain yang akan didaftarkan ke Piala Asia dan hanya ada 30 yang akan dibawa. Nah, Lillipali ini nggak masuk nih di kategori yang 30 pemain ini. Coach Sinteyong beranggapan kalau Lillipali tidak mempunyai fisik yang cukup lah gitu. Intinya fisiknya kurang bagus kalau untuk sekelas turnamen besar Piala Asia ini. Emang iya ya? Lillipali sejelek itu ya sehingga nggak masuk kriteria yang diinginkan oleh Coach Sinteyong gitu. Kita harus akui juga kalau Lillipali bukanlah pemain yang tidak lagi muda lah gitu. Lillipali karena memang udah lama terjun di dunia sepak bola, dia juga salah satu pemain yang mempunyai pengalaman bagus gitu dan mempunyai prestasi yang cukup bagus entah itu di klub atau juga di Liga Indonesia. Di Liga Indonesia ataupun di timnas. Frame masa jaya Lillipali di timnas mungkin era saat Piala Asia, Asian Games di tangan asuhi oleh Coach Luis Milla waktu itu. Lillipali bisa dibilang sedang pada prime terbaiknya, walaupun sekarang juga jika kita membandingkan untuk sekelas pemain depan yang dipanggil, sekarang ada Dimas, sekarang ada juga Dendi, dan ada juga Lillipali nih. Jika kita bandingkan tiga ini jelas. Jika dilihat dari sekali lagi ya, saya takut digiring ke hal-hal yang nggak baik nih. Jika seandainya pendekatan kita adalah performa di Liga, jelas Lillipali lebih layak dibandingkan Dimas dan Dendi. Tetapi Sinteyong mempunyai penilaian lain lah yang itu tidak bisa dilihat dari kita, saya khususnya yang mungkin menyukai sepak bola hanya dilihat kasat mata aja gitu. Mungkin Lillipali ada hal-hal lain yang memang tidak bisa menyatu dengan skema yang diinginkan oleh Coach Sinteyong di timnas untuk Piala Asia sekarang. Tetapi saya juga kalau menyayangkan mungkin menyayangkan ya, di mana Lillipali untuk sekarang memang performanya cukup apik bersama Borneo. Borneo juga menjadi tim yang paling konsisten sekarang ada di Liga 1, bisa dibilang yang sangat sulit dikalahkan gitu. Bahkan terbukti dengan posisinya sekarang yang tidak ada yang semacam menggertak lah di posisi pertama gitu kan, saking bagusnya performa Borneo. Dan salah satunya di situ ada Lillipali. Jadi mungkin kalau Lillipali bermain jelek di liga sih, saya yakin semua publik sepak bola juga tidak akan menanyakan kenapa Sinteyong tidak memanggil Lillipali, saya yakin. Tapi karena ada semacam hipotesis dari Lillipali yang dimana dia mempunyai performa yang bagus di Borneo, sementara yang dipanggil ke timnas sekarang yaitu Dendi dan Dimas tidak mempunyai performa yang bagus di liga, sehingga banyak pertanyaan menjadi tanda tanya besar gitu. Kok bisa Dendi Dimas dipanggil tapi Lillipali yang bagus nggak dipanggil? Dan statement dari Coach Sinteyong udah jelas kalau Lillipali dianggap tidak mempunyai fisik yang cukup lah gitu untuk turnamen sekelas Piala Asia sekarang. Tapi teman-teman juga harus ingat kalau yang membenahi timnas Indonesia itu adalah Coach Sinteyong, yang membawa sekarang lolos ke putaran di Piala Dunia dan juga kualifikasi grup Piala Asia sekarang adalah Coach Sinteyong juga. Dia yang paling tahu bagaimana membuat tim ini lebih baik, bagaimana membuat tim ini bisa bersaing, walaupun kita tahu lawan-lawannya begitu sulit, dia yang lebih tahu. Seharusnya kita percaya kepada Coach Sinteyong, siapapun pemainnya yang dipanggil itu yang terbaik. Karena kita tahu juga, kalau pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sinteyong sangat tidak disangka akan bisa membawa timnas lolos ke Piala Asia di fase berikutnya, yaitu kualifikasi grup sekarang gitu kan.
Walaupun ya sama lah, saya juga melihat kok bisa-bisanya ya gitu Stefano Lillipali nggak dipanggil. Tetapi kalau saya tidak ada, bukan tim yang lebih memilih Stefano harus ke timnas, enggak. Lebih memilih si A harus ke timnas dan lebih memilih Dendi dan Dimas misalkan enggak dipanggil, enggak. Tapi jika seandainya berdasarkan statistik, jika seandainya menilai membawa pemain untuk ke timnas itu dilihat dari statistik permainannya di liga, jelas Lillipali lebih pantas dibandingkan Dendi dan Dimas. Tetapi jika untuk membawa pemain ke timnas itu ada hal-hal lain yang tidak kita ketahui, bahkan salah satunya bukan dari hasil performa dia di liga, jelas Coach Sinteyong lebih tahu. Ini juga sama seperti statement kepada Pratama Arhan, yang dimana Arhan kurang bisa mendapatkan menit bermain di klubnya di Tokyo PLD. Tetapi Coach Sinteyong bilang ini untuk masa depan timnas. Saya bawa Arhan justru karena dia nggak mendapatkan menit bermain agar bisa mendapatkan menit bermain di timnas, sehingga karirnya kurang lebih lah mungkin karirnya terselamatkan, performanya bisa bagus lagi, dan itu adalah aset untuk timnas di masa depan. Nah, itu kan ada satu hal yang yang berbeda. Berarti ada penilaian lain bagi Sinteyong yang ketika membawa pemain itu bukan hanya dilihat dari performanya di liga. Udah jelas kan? Sekarang mungkin kita harus mendukung lah Coach Sinteyong dengan skuad terbaiknya. Kita doakan agar timnas kita juga bisa berbicara lebih, seenggaknya lolos ke 16 besar lah gitu di Piala Asia. Walaupun kita tahu ini sangat sulit karena ada Irak di sana, yang kita juga udah bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia dan kita habis terjun payung 5-1. Ada Vietnam di sana yang kita tahu walaupun Vietnam adalah salah satu tim Asia Tenggara, tetapi performanya sangat bagus di Asia sekarang. Dan ada juga Jepang, yaitu tim atau negara dengan peringkat FIFA pertama di Asia sekarang. Ini sangat sulit, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita dukung dan doakan timnas Indonesia. Assalamualaikum.